Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Vira Yulianti dengan NIM 2021010013. Nah, di sini saya akan memaparkan tugas analisis manajemen risiko pada studi kasus PT Jamu Cap Nyonya Menir untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester pada mata kuliah manajemen risiko. PT Jamu Nyonya Menir atau yang disebut dengan Jamu Cap Nyonya Menir merupakan salah satu perusahaan Indonesia yang memproduksi jamu tradisional Jawa. Perusahaan yang berdiri sejak 1919 ini, pabriknya berada di Semarang, Jawa Tengah. Perusahaan ini mengalami kemajuan pesat pada tahun 1990-an dengan menambah atau merambah pasar internasional di mana produk jamu mereka dipasarkan ke 3 benua, yaitu Asia, Eropa, dan juga Amerika, serta ke 12 negara termasuk Malaysia, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Taiwan, dan Cina. Nah, sekarang kita masuk masalah pokok dari kebangkrutan PT Jamu Cap Nyonya Menir. Kita ketahui bahwa kebangkrutan yang dialami PT Nyonya Menir ini adalah karena rendahnya standar manajemen risiko yang dapat dilihat dari minimnya implementasi perangkat untuk mencegah kerugian baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial terhadap risiko bisnis yang dihadapi. PT Nyonya Menir harus menghadapi masalah besar dalam perusahaannya, yaitu kebangkrutan sebab ia tak lagi mampu untuk melunasi hutang yang dimilikinya dengan waktu pembayaran yang telah ditetapkan oleh kreditur dan tidak lagi mampu bersaing menjual produk di pasar. Ia juga pernah mencatat beberapa kali terjadi masalah pekerja dan pemogokan buruh yang terjadi pada tahun 2000 sampai 2001. Antara lain penuntutan pembayaran THR, pemogokan kerja, masalah HAM, dan demonstrasi. Selain itu, terdapat juga sengketa perebutan kekuasaan antar generasi ketiga hingga ke meja hijau. Risiko yang timbul di dalam PT Jamu Cap Nyonya Menir ini dapat saya jabarkan melalui 3 faktor yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama risiko produk, risiko pasar, dan juga risiko operasionalnya. Ke faktor yang pertama yaitu risiko produksi. Risiko produksi ini terkait dengan kualitas produk, merupakan masalah dalam pengawetan, pengemasan, atau penggunaan bahan baku yang tidak sesuai. Hal ini dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan dan reputasi perusahaan. Dampaknya bisa berupa penarikan produk dari pasaran, reputasi yang rusak, dan potensi tuntutan hukum. Pengawasan kualitas. Bahwa yang tadi itu kualitas produk, sekarang pengawasan dilihat dari aspek risiko. Pengawasan kualitas dapat berupa kesulitan dalam memantau kualitas produk sejak awal hingga akhir proses produksi. Poin yang ketiga yaitu inovasi dari produk tersebut. Dapat dilihat dari mengembangkan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar yang sedang tren. Hal ini mempengaruhi pangsa pasar dan keberlangsungan perusahaan untuk memajukan perusahaannya tersebut. Faktor yang kedua yaitu risiko pasar. Risiko pasar merupakan suatu risiko yang timbul karena menurunnya nilai suatu investasi karena pergerakan pada faktor-faktor pasar. Pada PT Nyonya Menir, risiko pasar ini dapat timbul dari segi perubahan selera konsumen. Risiko terkait dengan perubahan tren dan selera konsumen terhadap produk jamu. PT Nyonya Menir ini harus mampu mengantisipasi dan menyesuaikan produk-produknya dengan tren pasar yang berubah untuk tetap relevan dan kompetitif. Poin yang kedua yaitu perubahan tren. Risiko perubahan tren dapat berupa kesulitan dalam menyelesaikan produk dan perubahan tren pasar. Hal ini dapat mempengaruhi pangsa pasar dan keberlanjutan perusahaan. Risiko operasional.
terbagi menjadi beberapa poin. Poin yang pertama itu manajemen rantai pasok. Nah, risiko terkait dengan manajemen rantai pasok ini termasuk kelangkaan bahan baku atau keterlambatan pengiriman. Hal ini dapat mengganggu produksi dan pengiriman produk akhir, yang pada gilirannya mempengaruhi keputusan pelanggaran dan kinerja keuangan. Poin yang kedua yaitu tenaga kerja. Risiko yang terkait dengan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja, serta potensi konflik tenaga kerja yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan. Karyawan PT Jamu Cap Nyonya Minir ini melakukan pemogokan kerja, diakibatkan tidak menerima pembayaran yang mereka inginkan. Jadilah timbul masalah operasional dari PT Jamu Cap Nyonya Minir ini. Poin yang terakhir yaitu teknologi dan sistem informasi. Nah, risiko ini terkait dengan kegagalan sistem teknologi informasi atau serangan keamanan siber. Pada PT Jamu Cap Nyonya Minir ini perlu mempertahankan dan melindungi infrastruktur teknik informasi mereka agar tetap stabil dan aman dari ancaman eksternal. Mengenai analisis saya terhadap kasus PT Jamu Cap Nyonya Minir, bahwasanya kegagalan adalah kesempatan untuk memulai suatu yang baru dengan lebih bijak, seperti matahari yang terbenam membawa harapan akan terbitnya yang baru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.